Tapi banyak orang keliru. Wah, itu berarti boleh perkawinan sesama jenis. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Yang banyak pertanyaan itu. Karena waktu mulai dimunculkan itu langsung banyak orang mengatakan, wah, gereja Katolik sudah berubah. Dari ajaran yang sangat tradisional. Yang berubah itu apanya? Ya, di dalam persatuan Katolik tetap laki-laki dan perempuan. Tapi orang yang punya persoalan-persoalan harus dibantu, dilindungi, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya mau menunjukkan di dalam Efesus suratnya Rasul Santo Paulus yang sering digunakan untuk perayaan perkawinan, bacaannya itu. Dan ada ayat yang sebenarnya tidak mudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, katanya tidak mencukupi. Itu misalnya bab 5 ayat 32. Efesus. Itu sering saya khotbahkan. Rahasia ini besar. Efesus 5 ayat 32. Sudah. Nah, di situ dikatakan begini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kata aslinya adalah bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang artinya mysterion. Dulu aslinya mysterion. 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 Efesus 5:32. Nah, terjemahannya di situ rahasia ini besar. Udah ketemu belum ayatnya? Ya. Jadi ayatnya itu Efesus bab 5 ayat 32. Kata yang dipakai di situ rahasia ini besar. Nah, itu terjemahan dari kata mysterion. Kata mysterion ini agak sulit perpadanannya ditemukan di dalam bahasa Indonesia. Sehingga dipakai kata terjemahannya rahasia ini besar. Nah, dari kata rahasia ini besar sebenarnya mau ditunjukkan bahwa misteri itu seluas, sepanjang, sedalam. Nah, mungkin begitu ya, mau mengatakan begitu. Tapi kan nggak bisa diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, nggak cukup. Sehingga kata ini sebenarnya kalau dari mysterion itu lalu kemudian dipindah di dalam bahasa Latin menjadi sacramentum. Sacramentum. Kemudian di dalam bahasa Indonesia diturunkan menjadi sakramen. Jadi kalau kita baca berarti sakramen yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Itu mau mengatakan suami dan istri adalah sakramen, yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Itu mau mengatakan begini, suami istri adalah tanda dan sarana kehadiran Tuhan, yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Sehingga dari apa yang dikatakan Rasul Santo Paulus itu menjadi sangat jelas bahwa pola hidup dari suami istri adalah polanya Kristus yang mencintai jemaat. Nggak ada terjemahannya.
Jadi kalau ngomong rahasia itu sebesar, di sini kan rahasia besar, ya. Jadi rahasia itu kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya kalau rahasia itu kalau sudah dibuka sebesar apapun tetap bukan rahasia. Lalu kemudian kalau pakai kata misteri, ya ini biasanya kadang-kadang dipakai misteri. Tapi kadang-kadang misteri di dalam bahasa Indonesia itu tercampur unsur-unsur mistis yang agak kaitannya itu apa ya? Mistik. Ya, gaib-gaibnya gaib gimana lah? Goib. Ayo goib apa? Nah, misalnya misteri, nah kan yang paling biasa itu dulu misteri Gunung Merapi. Nah, ya kan? Malampir itu. Lah ya itu. Nanti kalau pakai kata misteri wah itu malampir, random. Agak sulit misterinya. Apalagi dulu ada apa itu namanya film misteri perkawinan berdarah. Ada repot. Jadi ya, sedangkan misterion itu artinya bahwa saya sebenarnya nggak tahu, lalu kemudian saya berusaha mencari tahu. Ketika saya tahu, masih ada yang tidak tahu. Yang tidak tahu itu saya kejar lagi, saya tambah tahu, tapi juga masih ada yang tidak tahu. Itu maksudnya. Jadi misterion itu sesuatu yang tidak bisa habis. Kalau kita mempelajari Allah itu kan, kasih Allah itu gimana ya? Maka Rasul Santo Paulus kan mengatakan betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa lebarnya. Itu menggambarkan. Itu kan juga biasa. Gimana itu? Ya luar biasa itu. Tapi luar biasa itu sebesar apa itu kan? Sulit ya? Tidak terbatas. Dok, jelas? Oke. Agak mendalam ya. Hah? Agak mendalam nih. Ya, dalam. Ya, kita cobalah meskipun tidak mudah. Kalau kita punya pemahaman yang baik, pasti kita akan semakin mampu berjalan ke sana. Itu aja dia. Itu tadi ayat 14. Sekarang kita beralih ke ayat 15. Jangan mencuri. Oh, berdawan. Mencuri itu berdosa apa enggak? Nah, itu saya mau ngomong itu. Jadi mencuri itu tidak berdosa kalau tidak ketahuan. Katanya, itu. Kata Pak Pur. Ya, wah ini ada yang tidak masuk. Terlalu panjang nulisnya. Jadi Bapak Ibu jangan mencuri. Itu kalau kita lihat mencuri bisa diartikan lebih luas. Kalau di dalam bahasa Ibrani, jadi bukan hanya sekedar mengambil, yaitu menjadi mencuri, merampas, menculik, pasti termasuk menodong, merampok, begal, nah itu kan, atau merompak, nah itu beda lagi. Sehingga kata mencuri itu bisa dikaitkan dengan macam-macam. Misalnya pencurian manusia itu berarti kan menculik hatimu. bukan menculik makanan itu. Kalau apa itu menanak nasi dilihat itu sudah matang atau belum, itu kan menculik toh. Atau kalau panennya itu belum panen semua, itu menculik.
Dikaitkan pula dengan perdagangan manusia. Misalnya Keluaran 21 ayat 6 dibandingkan dengan Ulangan 24 ayat 7. 21 ayat 6 coba kita lihat dulu. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan tusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah, itu ada tradisinya begitu. Lalu kemudian coba Ulangan 24 itu. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ya, itu perusahaan ini ada sanksi yang sangat berat berkaitan dengan menculik itu. Hukumannya adalah hukuman mati. Jadi beberapa waktu yang lalu itu berkaitan dengan undang-undang ini, penjualan perdagangan manusia itu kan rame kan. Romo Paskalis yang di Batam itu hampir saja itu diadukan untuk banyak yang membela. Pas di situ ada frater SD yang sedang belajar pada waktu itu. Tapi akhirnya dengan dibongkar oleh Romo Paskalis dan kawan-kawan serta bantuan teman-teman yang punya bantuan hukum itu bisa terbongkar semua. Sekarang kan terungkapnya kan bukan di mana-mana, menjadi sangat ramai.